Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan sosialisasi ujian jenjang SD dan SMP. Bantuan transportasi yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada UMKM dan Bungkam belum dioperasikan dengan maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 19 Februari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan sosialisasi ujian jenjang SD dan SMP. Sosialisasi tersebut terkait tentang petunjuk operasional sekolah atau POS tahun pelajaran 2024-2025 di Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi ujian jenjang SD dan SMP tahun pelajaran 2024-2025 dilaksanakan di Aula SMP Negeri 2 Tanah Merah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi tersebut berlangsung selama 2 hari pada tanggal 18 dan 19 yang diikuti oleh seluruh kepala sekolah. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis terkait pelaksanaan ujian yang akan berlangsung pada tanggal 5-10 Mei tahun 2025. Diketahui juga, ujian jenjang SD dan SMP tersebut rencananya akan dilakukan secara bersamaan, yang mana hal tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Barnabas Kairen, mengatakan, sosialisasi tersebut tujuannya untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan ujian di masing-masing satuan pendidikan dari tahap sosialisasi lalu penyusunan soal secara bersama-sama dengan melibatkan guru-guru yang nantinya akan diperbaiki oleh dinas, dan kepala sekolah maupun guru bisa mengambil soal tersebut dan memperbanyak lalu melaksanakan ujian sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, sosialisasi kita laksanakan tujuan memberikan gambaran tentang pelaksanaan ujian di masing-masing satuan pendidikan, dimulai dari tahap sosialisasi, penyusunan soal secara bersama-sama dengan melibatkan guru-guru dari satuan pendidikan, itu kan tidak semua, sampai dengan nanti dinas memperbaiki, dan nanti guru-guru tinggal datang, dan nanti guru-guru tinggal bawa memperbanyak dan melaksanakan satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan tanggal yang ditentukan dari pusat. Untuk pelaksanaan sosialisasi ini berapa hari? Pelaksanaan sosialisasi 2 hari, hari ini dan nanti besok. Hari ini gambaran umum disampaikan masalah sosialisasi, teknis pelaksanaannya, terus nanti besok masalah sosialisasi jasa elektronik yang akan nanti disampaikan oleh bidang data. Dirinya juga mengatakan, pelaksanaan sosialisasi akan berlangsung selama 2 hari. Di hari pertama sosialisasi tentang petunjuk teknis dan hari kedua tentang ijazah elektronik yang akan disampaikan oleh bidang data. Dirinya juga menyampaikan untuk saat ini belum ada kendala, hanya sebatas sosialisasi, dan ke depannya penyusunan soal akan melibatkan guru-guru di setiap satuan pendidikan, yang mana tidak semua tetapi sesuai dengan jenjang kurikulum, yaitu ada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Dirinya juga berharap dengan mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, kepala sekolah dan guru-guru bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh dinas di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan dari pusat, sehingga guru-guru maupun kepala sekolah harus bisa mempersiapkan diri dan melaksanakan tugas sesuai dengan juknis yang ada. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, berdasarkan laporan masyarakat, bantuan transportasi yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada UMKM dan Bungkam belum dioperasikan dengan maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asisten 3 Setda Bovendigul, Dominikus Biwaron,
Dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat, diketahui bahwa banyak kendaraan yang telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul, baik kepada kelompok masyarakat, koperasi, dan badan usaha milik kampung, belum dioperasikan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan ada laporan bahwa kendaraan yang sudah diserahkan hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sekelompok orang. Sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Kementerian Desa dan pemerintah daerah, terus berupaya untuk mengingatkan dan membuat kesepakatan bersama mengenai ketentuan yang harus dipatuhi oleh penerima kendaraan dalam mengelola dan mengoperasikan kendaraan. Itu pun masih ada yang hanya di atas kertas, tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan, sehingga masih sampai sekarang dirinya masih menerima laporan dari masyarakat, bahkan kritikan dari wakil rakyat yang ada di DPRK. Masyarakat diketahui bahwa banyak kendaraan yang telah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul, baik kepada kelompok masyarakat, koperasi, dan badan usaha milik kampung, belum dioperasikan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan ada laporan bahwa kendaraan yang sudah diserahkan hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sekelompok orang, sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan pemerintah daerah, terus berupaya untuk mengingatkan dan membuat kesepakatan bersama mengenai ketentuan yang harus dipatuhi dan dipatuhi oleh penerima kendaraan dalam mengelola dan mengoperasikan kendaraan. Itu pun masih ada hal yang hanya di atas kertas saja, tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan, sehingga sampai sekarang kami masih menerima laporan dari masyarakat bahwa kritikan masyarakat dari wakil rakyat dan DPRD. Dominikus juga menyampaikan, sehubungan dengan masalah pengaduan dari masyarakat, maka Bupati Bovendigul bersama dengan dinas-dinas teknis terkait akan terus berupaya agar tujuan dari program kegiatan DAK fisik bidang transportasi pedesaan tepat sasaran, serta tepat juga penggunaannya dan berdampak maksimal untuk mewujudkan konektivitas, aksesibilitas, serta mobilitas orang ataupun barang. Membuka keterisolasian wilayah serta membantu dan mendorong setiap kampung bisa lebih maju dan mandiri, kreatif dan inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tim Liputan Digul TV, Norbert Andri melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul telah menunjuk pejabat baru yakni PLT Kepala BPKD dengan dikeluarkannya SK atau surat keputusannya pada 10 Februari. Hal ini disampaikan oleh Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni saat memimpin apel bersama ASN pada Senin 17 Februari kemarin di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Dalam apel bersama ASN pada hari Senin kemarin, Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni menyampaikan Bupati telah menunjuk pejabat baru yakni pelaksana tugas Kepala BPKD, di mana sudah ada SK atau surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari lalu. Hal tersebut dilakukan mengingat Kepala BPKD yang menjabat sedang diproses hukum di Polres Bovendigul, sehingga menyebabkan proses keuangan di pemerintahan Kabupaten Bovendigul mengalami kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Bupati Bovendigul dengan sigap mengeluarkan SK untuk pejabat pelaksana tugas Kepala BPKD yang baru agar proses keuangan di daerah bisa berjalan normal kembali, dan DPA yang sudah dibagikan serta program-program kerja yang telah disusun di setiap OPD bisa dijalankan. Seluruh keuangan tanggal 10 kita sudah proses, artinya ada pejabat baru. Tanggal 10 sudah SK sudah keluar, pejabat baru atau dalam hal PLT. Karena sementara saudara kita masih proses hukum di Polres Bovendigul, sehingga Bupati sudah menunjuk untuk PLT baru selama 3 bulan ke depan sesuai aturan. Karena itu sudah tunjuk tanggal 10 sudah keluar SK, mulai hari ini seluruhnya bisa proses. Kemarin Dinas Kesehatan belum validasi, sudah selesai, sama Dinas Distrik Ombai. Berarti semua sudah ya. Jadi UP yang belum jalan, bagi dinas atau badan belum jalan, ke distrik. Segera hari ini termasuk teman-teman dewan terhormat, semua mulai hari ini. Jadi saya berharap kepala keluaran baru ya tambah waktu. Jadi tambah waktu maksud saya mungkin bisa tambah jam 5, jam 6 ya, tambah waktu supaya kemarin 2 minggu penuh bisa balik ke situ proses keuangan. Itu sudah ya, DPR kita sudah terima. Saya berharap mulai merancang masing-masing, siapkan apa yang kita mau kerja sesuai dengan usulan program kita. Lanjutnya untuk Dinas Kesehatan dan Distrik Ombai yang belum tervalidasi sudah diselesaikan, sehingga UP atau uang persediaan yang belum berjalan bagi dinas badan kantor untuk segera diproses. Untuk itu dirinya berharap kepala keuangan yang baru agar menambah waktu kerja karena sudah 2 minggu proses keuangan telah macet, sehingga setiap OPD yang DPA telah diterima agar mulai merancang dan siap apa yang mau dikerjakan sesuai dengan usulan program masing-masing OPD. Dirinya juga menambahkan, untuk proses kepala daerah, Bovendigul masih di Mahkamah Konstitusi, di mana semua sudah ikuti dan hasil akhir akan diputuskan pada tanggal 24 Februari mendatang. Oleh karena itu dirinya selaku kepala ASN ingin menyampaikan, khususnya untuk ASN, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti biasa dan melarang keras tindakan provokasi oleh siapapun atau menyebarkan isu-isu hoaks yang dikembangkan oleh oknum ASN. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Keberadaan para pemabuk di jalan Kuta Kabupaten Bovendigul semakin meresahkan, terutama bagi para sopir angkutan kota atau angkot. Para sopir sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, perusakan kendaraan hingga pemalakan oleh orang-orang yang mabuk di jalanan. Insiden para supir angkut mendapat kekerasan dari para pemabuk di jalanan kota Tanah Merah ini bukan hal yang baru. Bahkan tiap tahunnya selalu ada korban di kalangan mereka, baik luka-luka akibat kekerasan fisik maupun kerugian materi akibat kendaraan yang dirusak atau diperas oleh para pemabuk. Ketua Komunitas Supir Angkut Tanah Merah, Agustinus Sapukana, mengungkapkan bahwa pada tahun ini sudah terjadi 5 kasus kekerasan terhadap supir angkot, dan bahkan dalam bulan ini saja sudah terjadi 2 kali insiden serupa.
Pada tahun sebelumnya, beberapa supir bahkan mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam, sementara kendaraan mereka dirusak oleh para pemabuk. Sayangnya, penyelesaian kasus ini seringkali hanya berakhir dengan perdamaian, sehingga kejadian serupa terus terulang setiap tahun. Kalau dalam tahun ini kita sudah 5 kali, Pak. 5 kali ya. Minggu kemarin kita 2 kali, dalam 1 minggu 2 kali. Awal tahun saya sendiri, saya sudah lapor sampai di Minip Tanah. Saya lapor juga di Minip Tanah. Sampai Kapolsek di Minip Tanah dengan ini sama Koramil. Tapi dari atas arahkan saya harus, karena itu wilayah Mandobo, saya kembali ke Polsek untuk melapor. Tapi sampai hari ini tidak ada. Saya dipotong, tapi karena saya menghindar karena mobil, kacanya ada retak. Saya tunduk, bukan saya ini. Saya tunduk, kalau saya tidak tunduk mungkin kepala saya habis, dipotong. Untuk tahun sebelumnya mungkin kejadian lebih banyak. Oh, kalau tahun-tahun sebelumnya itu lebih korban, itu lebih fatal, Pak. Bahkan sampai mobil dihancur, ada korban yang sampai kena potong 13 kali, 12 kali, ada 19 kali, 17 kali. Kita cuma menyelesaikan dengan damai, begitu saja. Nah, tapi akhirnya juga tetap berlanjut tahun demi tahun begini. Agustinus juga menambahkan, para sopir sangat resah dengan kondisi ini. Para sopir sering menjadi korban, namun penanganannya seringkali tidak tuntas dan berujung pada perdamaian tanpa ada efek jera bagi pelaku. Hal inilah yang membuat kejadian itu terus berulang dan membahayakan keselamatan. Ketua supir angkot juga menegaskan, kondisi ini diperparah dengan minimnya tindak tegas dari pihak berwenang. Para sopir berharap adanya langkah konkret para aparat kepolisian untuk menertibkan para pemabuk agar keamanan di jalanan Bovendigul, terutama bagi pengemudi angkutan umum, dapat lebih terjamin. Hingga kini, berbagai pihak mendesak agar pemerintah daerah dan aparat keamanan segera mengambil langkah serius untuk mengatasi masalah ini demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, terutama para pekerja di sektor transportasi umum. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Ketua Komunitas Sopir Angkut Tanah Merah mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penertiban para pemabuk yang sering mengganggu ketertiban di jalanan. Menurutnya, situasi ini semakin mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terutama sopir angkut dan penumpangnya. Walaupun sudah sering melapor kejadian ini kepada pihak kepolisian, namun hingga saat ini masih banyak pemabuk yang berkeliaran dan membuat kekacauan di jalanan. Mereka sering mengganggu pengendara, memicu keributan, bahkan tak jarang berujung pada tindak kriminal. Ketua Komunitas Supir Angkut Tanah Merah, Agustinus Sapukana mengatakan, jika aparat kepolisian tidak mampu menertibkan para pemabuk, pihaknya akan meminta bantuan dari Komando Distrik Militer Kodim 1711 Bovendigul untuk mengambil langkah tegas. Tidak ingin situasi ini terus dibiarkan berlarut-larut sehingga situasi kembali kondusif. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Terima kasih. Saya memang tujuan seperti itu. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa, mungkin ya, kalau tidak bisa di sini, saya akan ke sana, ke Komdan, ke Damdim 1711 Bovendigul untuk minta kalau bisa patroli untuk menjaga kenyamanan di Bovendigul ini. Karena saya pikir jangan-jangan sampai polisi tidak mampu, dan saya minta dari pihak berwajib. Kalau bisa didengar, syukur untuk kepentingan kita bersama, untuk masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk kenyamanan masyarakat. Tapi kalau tidak pun, terima kasih. Agustinus juga menambahkan para supir angkut di wilayah Tanah Merah mengaku resah dengan keberadaan pemabuk di jalanan yang kerap menghambat lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan keselamatan penumpang, terutama di malam hari ketika aksi para pemabuk semakin merajalela. Mereka berharap pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan kondisi ini. Keberadaan para aparat keamanan yang lebih tegas dinilai bisa memberikan efek jerah bagi para pelaku dan memastikan kenyamanan serta keamanan di jalanan tetap terjaga. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.